Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sanjira Ramadhani. Saya akan menjelaskan apa itu limit fungsi aljabar. Tahukah kalian kalau beberapa ibu rumah tangga seringkali menggunakan cangkir untuk menakar beras yang akan dimasak? Misal nih, satu cangkir gelas ternyata hampir sama dengan 1/4 kilogram beras. Jadi, bisa kita perkirakan bahwa 4 cangkir gelas beratnya mendekati 1 kilogram beras. Ternyata, perkiraan pengukuran yang mendekati nilai tertentu ini ada dalam materi matematika kelas 11. Nah, materinya itu adalah limit fungsi aljabar yang akan saya bawakan pada video kali ini. Jadi tonton videonya sampai habis ya, agar kita tahu apa itu limit fungsi aljabar. Nah, jadi materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu ada dua. Yang pertama, konsep limit fungsi aljabar, dan yang kedua, menentukan nilai limit fungsi aljabar. Sebelum kita bahas limit, kita harus tahu mengenai apa itu fungsi. Nah, fungsi sangat mempengaruhi konsep dari limit itu sendiri, sehingga limit merupakan suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi X saat mendekati nilai tertentu. Lebih sederhananya lagi, suatu fungsi tersebut memiliki limit di mana nilai X mendekati suatu nilai untuk fungsi f(x). Secara sistematis, konsep dari limit fungsi X mendekati A yaitu limit X mendekati A, f X sama dengan L, X tidak sama dengan A. Sebuah fungsi dikatakan memiliki limit di titik A jika limit kiri dan limit kanan memiliki nilai yang sama. Begitu juga sebaliknya, jika nilai dari limit kiri dan limit kanan berbeda, maka fungsi tersebut tidak memiliki nilai limit. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu menentukan nilai limit fungsi. Untuk menentukan nilai limit dapat menggunakan 3 cara. Yang pertama, substitusi, yang kedua, faktorisasi, yang ketiga, perkalian sekawan, dan membagi dengan pangkat tertinggi untuk limit fungsi menuju ketahinggaan. Metode pertama yaitu pada substitusi. Substitusi yaitu menentukan nilai limit suatu fungsi menggunakan cara substitusi, yaitu mensubstitusikan langsung bilangan yang didekati X pada suatu fungsi. Jika diketahui suatu limit f X mendekati C, maka substitusikan nilai X sama dengan C ke fungsi f(x). Di sini ada contoh soal, yaitu limit X mendekati 2, 3X min 5. Di sini kita memasukkan limit X mendekati 2 ke variabel X. Jadi 3 dikali 2 dikurang 5 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6 dikurang 5, 6 dikurang 5 yaitu 1. Jadi untuk limit X mendekati 2, 3X min 5 yaitu 1. Yang kedua yaitu ada metode faktorisasi. Apabila dalam menentukan limit fungsi dengan substitusi langsung menemukan hasil 0/0 atau bentuk tak tentu, maka fungsi tersebut perlu disederhanakan terlebih dahulu dengan cara memfaktorkan fungsinya sehingga menjadi fungsi yang lebih sederhana. Di sini ada sebuah soal faktorisasi, yaitu limit X mendekati 3, X kuadrat min 8X plus 15 per X min 3. Caranya yaitu angka berapa yang ketika ditambahkan menghasilkan min 8 dan ketika dikali menghasilkan 15. Nah, kita menemukan angkanya yaitu min 5 dan min 3. Nah, jadi karena sudah ada yang bisa dicoret yaitu X min 3, maka kedua X min 3 kita coret sehingga
menghasilkan X min 5. Baru setelah ini kita masukkan nilai limit X mendekati 3 ke dalam X min 5. Jadi 3 dikurang 5 sama dengan min 2. Jadi untuk limit X mendekati 3 X kuadrat min 8X tambah 15 per X min 3 hasilnya yaitu min 2. Metode yang ketiga yaitu perkalian sekawan. Apabila dalam menentukan nilai limit fungsi menemukan hasil berupa bentuk tak tentu dan sulit menyederhanakan karena penyebutannya yang tidak rasional, maka fungsi tersebut perlu dirasionalkan atau dikalikan dengan sekawan terlebih dahulu. Di sini saya ada contoh soal yaitu limit X mendekati 4, 12 plus X min X kuadrat per akar X min 2. 12 plus X min X kuadrat per akar X min 2 kita kalikan dengan akar X plus 2 per akar X plus 2. Lalu atas dikalikan dengan atas dan bawah dikalikan dengan bawah. Nah, tapi pada soal kali ini karena yang mau kita kalikan ada akarnya, jadi kita jangan kalikan terlebih dahulu. Kalau kita lihat 12 plus X min X kuadrat adalah bentuk persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat, ada X dan 12 ini konstanta. Nah, kita kalikan yang bawah dulu, yaitu akar X min 2 dikalikan akar X plus 2. Nah, akar X dikalikan akar X itu adalah X. Nah, min dikalikan plus itu adalah min, dan 2 dikalikan 2 yaitu 4. Jadi X min 4. Lalu kita keluarkan min pada min X kuadrat. Jadi min dalam kurung X kuadrat min X min 12 dikali akar X plus 2 per X min 4. Lalu kita gunakan metode faktorisasi atau pemfaktoran, yaitu min X min 4 dikali X plus 3 dikali akar X plus 2 per X min 4. Nah, di sini karena X min 4-nya ada 2 atau bisa kita coret, maka kita coret dan mensisahkan limit X min 4 min X plus 3 dikali akar X plus 2. Lalu kita substitusikan nilai X mendekati 4 ke dalam variabel X. Hasilnya yaitu min 4 plus 3 dikali akar 4 plus 2. Hasilnya yaitu min 7 dikalikan akar 4 yaitu 2 ditambah 2 ya sama dengan min 7 dikalikan 4 yaitu min 28. Limit tak hingga. Limit tak hingga adalah pendekatan suatu fungsi pada suatu nilai yang besarnya tak terhingga, baik negatif tak hingga maupun positif tak hingga. Di sini ada contoh soal yaitu limit X mendekati tak hingga 3X min 5 per 2X kuadrat ditambah 4X plus 5. Cara penyelesaiannya yaitu kita bagi setiap komponennya dengan pangkat tertinggi. Nah, karena di sini pangkat tertingginya X kuadrat berarti kita bagi dengan X kuadrat. Jadi 3X dibagi X kuadrat min 5 per X kuadrat per 2X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah 4X dibagi X kuadrat dikurang 5 dibagi X kuadrat. Karena ada beberapa komponen yang bisa kita coret, yaitu 3X dibagi dengan X kuadrat, 2X kuadrat dibagi dengan X kuadrat, 4X dibagi dengan X kuadrat. Hasilnya 3 per X min 5X kuadrat per 2 ditambah 4 per X min 5X kuadrat. Lalu jika masih ada variabelnya,
Maka jika kita substitusikan ke limit X mendekati tak hingga, yaitu hasilnya 0. Jadi 3 per tak hingga min 5 per tak hingga kuadrat itu hasilnya 0. Berlaku juga pada 4 per tak hingga dan 5 per tak hingga kuadrat. Jadi hasilnya 0 dikurang 0 per 2 ditambah 0 dikurang 0. 0 dikurang 0 yaitu 0, 2 ditambah 0 dikurang 0 yaitu 2. Jadi limit X mendekati tak hingga 3x min 5 per 2x kuadrat plus 4x plus 5 hasilnya yaitu 0. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.